Shalom. Berikut kita akan mengikuti khotbah ibadah doa tutup tahun yang akan disampaikan oleh Pendeta Yafet kita selaku Gembala Sidang GPPS Agape Semanding Tuban. Selamat mendengarkan. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat malam, saya sampaikan kepada kita semua salam sejahtera, salam sehat. Kiranya di penghujung tahun 2020 ini saudara dan saya tetap berada dalam situasi dan kondisi yang sehat walafiat. Amin, saudara. Baik, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang tahun 2020 saudara boleh melewati sama-sama dalam duka, di mana kita tahu persis bahwa siapapun saudara dan saya tidak luput, tidak lepas dari segala macam tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Tapi kita bersyukur sore malam ini saudara dan saya diberikan kekuatan untuk ada bahkan mempersiapkan diri untuk memasuki tahun 2021. Puji Tuhan, saudara. Mungkin saya harus keluarkan ini lebih dulu saudara supaya lebih aman bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan di akhir tahun 2020. Saudara, beberapa jam kemudian kita akan memasuki ke tahun 2021. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita tahu bahwa tahun 2021 tidak ada satupun di antara saudara dan saya yang pernah menginjak, yang pernah menikmati. Semua kita belum tahu. Semua kita masih belum memahami apa yang akan terjadi di tahun 2021. Olehnya, tidak ada salahnya bagi kita untuk meminta pertolongan Tuhan, meminta campur tangan Tuhan dalam seluruh aspek hidup saudara dan saya. Sehingga saat kita berada di tahun 2021, apapun keadaannya, kita sudah siap menghadapinya. Malam hari ini saudara, saya akan bawa saudara untuk belajar satu topik firman Tuhan, yaitu berpegang teguh pada janji Allah. Berpegang teguh pada janji Allah. Saudara mungkin bertanya kepada saya, apa janji Allah buat saudara dan saya? Janji Allah buat saudara dan saya adalah bukan meniadakan masalah. Bukan tidak mengizinkan saudara mengalami masalah. Tidak. Janji Allah buat saudara dan saya adalah menyertai saudara dan saya. Ini janji Allah buat saudara dan saya. Allah tidak pernah berjanji kepada saudara dan saya, kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu tidak akan mengalami masalah. Tidak ada. Allah janji buat saudara dan saya sebagai orang percaya, Dia akan menyertai saudara dan saya sampai kesudahan zaman. Mari kita akan membuka ayat nats firman Tuhan dari Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23 saja kita akan membaca. Matius pasal yang pertama atau pasal 1 ayat yang ke-23. Kita akan membaca bersama-sama satu ayat saja untuk persiapan memasuki tahun 2021. Jika sudah menemukan, membacanya bersama-sama. 2, 3. Sesungguhnya
anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Katakan amin. Puji Tuhan, saudara. Yang berbahagia adalah orang-orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Saudara, dari ayat ini kita akan belajar seperti yang saya katakan di atas. Satu topik firman Tuhan, yaitu berpegang teguh kepada janji Allah. Teks yang baru saja kita baca adalah realisasi janji Allah bagi umat Tuhan. Setelah berabad-abad lamanya, Allah telah berfirman bahwa akan datang satu waktu seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus Kristus yang dikatakan Immanuel. Saudara, ini adalah realisasi janji Allah kepada umat Tuhan. Setelah dia berjanji, kemudian dia merealisasinya di Injil Matius. Saudara, saya seringkali mengatakan bahwa antara kitab Maleakhi dengan Matius itu ada jeda waktu di sana 400 tahun kurang lebih. Masa ini dinamakan masa intertestamental atau masa kesukaran, masa kesulitan. Kenapa dikatakan demikian? Karena di masa selama 400 tahun Allah sedikit pun tidak berbicara kepada manusia. Dan saudara bayangkan bahwa ketika manusia tanpa Allah yang berbicara, tanpa Allah yang menyatakan diri, maka manusia mengalami kegersangan dalam hidup. Manusia mengalami kekacauan dalam hidup. Mereka akan hidup sakarepe dhewe, hidup sesuka hati. Sehingga di zaman 400 tahun, di masa intertestamental ini, saudara, orang-orang melakukan kekorupan, ketidakadilan, kejahatan, pembunuhan, dan sebagainya terjadi di sana. Tidak bedanya dengan kehidupan saat ini kita melihat, saudara. Begitu banyak ketidakadilan kadangkala kita temukan, ada banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Tetapi kita bersyukur, Allah telah merealisasikan janjinya dengan lahirnya Yesus Kristus yang telah dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Kenapa Yesus Kristus datang ke dunia? Saudara, kita perlu tahu, dia bukan Yesus yang dituhankan. Tetapi sebelum dia datang ke dunia, memang dari sononya dia sudah memang Allah. Ketika Allah melihat manusia tidak mampu menyelesaikan perkara dosa, manusia tidak mampu luput dari kebinasaan akibat dosa, maka Allah sendiri yang berinisiatif, Allah sendiri yang maha mulia itu dia datang ke dunia, dia rendahkan diri, dia turun menjadi hina, menjadi sama seperti manusia. Dialah Allah di dalam Kristus Yesus. Ketika Kristus datang ke dunia, itu merupakan bentuk janji Allah kepada manusia. Janjinya apa, saudara? Immanuel. Allah menyertai kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, memasuki tahun 2021 ini, mungkin bagi sebagian orang, ini adalah tahun yang sangat rahasia dan menimbulkan rasa kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi bagi orang percaya, saya kepingin katakan bahwa kalau kita mempercayai Allah yang telah menggenapi, yang telah merealisasi janjinya, yaitu dengan lahirnya Yesus Kristus, maka
Allah yang telah menggenapi janjinya itu juga yang akan menggenapi janjinya buat saudara dan saya. Di tahun 2021 ini, Dia juga yang akan menyertai kita. Sama seperti Dia menyertai tahun-tahun sebelumnya. Tadi pagi saudara, dalam berita anugerah, di pagi hari voice note yang saya sampaikan, saudara, saya mengatakan dalam berita anugerah tersebut bahwa setiap orang kepingin berhasil, setiap orang kepingin sukses dalam perjalanan hidupnya. Tetapi apakah itu dengan mudah dicapai oleh semua orang? Tidak. Orang-orang di luar sana, orang-orang yang masih belum mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Allah, yang menjadi tujuan hidup utama dalam hidup mereka adalah mendapatkan kesuksesan secara material, secara materi, secara duniawi. Tapi bagi orang percaya, tujuan utama dalam hidup ini adalah tinggal dan hidup bersama dengan Allah selamanya di dalam kekekalan. Apakah kita butuh sukses? Butuh. Apakah kita butuh keberhasilan dalam perjalanan hidup semasa di dunia? Butuh. Tapi itu bukan yang paling utama. Kabar gembira buat saudara dan saya. Setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan telah mengajarkan petunjuk teknis. Supaya kamu berhasil, supaya kamu beruntung dalam perjalanan hidupmu. Tuhan telah memberikan petunjuk teknis. Di mana petunjuk teknisnya? Om Moses membaca Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Ya. Teguhkanlah hatimu. Terus? Ya. Bertindak hati-hati. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa? Supaya engkau beruntung dan berhasil kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Ya. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Renungkanlah itu terus. Siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan apa? Beruntung. Maukah saudara berhasil? Maukah saudara beruntung? Ini petunjuk teknis buat saudara dan saya. Bukan rahasia lagi. Bukan sesuatu yang tidak pasti lagi. Masalah keberuntungan, masalah kesuksesan. Dalam Alkitab telah diberikan oleh Allah sebagai petunjuk teknis. Jika engkau mau beruntung, jika engkau mau berhasil di dalam perjalanan hidupmu, yang pertama, janganlah engkau kecut dan tawar hati, jangan engkau ragu, tetapi engkau harus meneguhkan hatimu, menguatkan hatimu, manakala engkau menghadapi situasi apapun dalam hidupmu. Saudara, memang kita menyadari sekarang itu saudara dan saya masih diperhadapkan kepada situasi pandemi. Kita masih diperhadapkan kepada satu situasi di mana wabah COVID-19 ini begitu mengejutkan, begitu menakutkan. Tetapi Alkitab berkata, hendaklah engkau teguhkan hatimu, kuatkan hatimu saat menghadapinya. Tujuannya apa?
Supaya Allah akan memimpin engkau kepada keberhasilan. Allah akan memimpin engkau kepada keberuntungan. Saudara, ini menjadi janji Allah yang sangat luar biasa buat saudara dan saya. Jadi bukan rahasia lagi bagi kita untuk bisa berhasil, untuk bisa beruntung. Kita harus tetap menguatkan hati kita. Yang kedua, harus bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati artinya saudara, kita tetap waspada di dalam menjalankan hidup ini. Mengerjakan segala sesuatu tentunya dengan pertimbangan yang matang. Pertimbangan yang matang yang dimaksud di sini adalah pertimbangan yang sesuai dengan firman Allah. Amin, saudara. Makanya Alkitab berkata, jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya jangan kita berpaling dari firman Allah. Kita harus selaraskan hidup kita dengan firman Allah. Kita lihat teks ini begitu luar biasa. Allah memberikan petunjuk teknis kepada Yosua. Karena dia tahu Yosua ketika mendapatkan pendelegasian dari Musa, maka Yosua sebagai orang yang masih muda, masih belum punya banyak pengalaman, tentunya akan mengalami kesulitan saat memimpin bangsa yang besar. Allah tahu persis apa yang sedang digumuli oleh Yosua. Makanya Allah melengkapi dia. Supaya kamu berhasil, supaya kamu beruntung dalam perjalanan hidup dan perjalanan kepemimpinanmu, engkau harus menguatkan hati, bertindak hati-hati, bertindak sesuai dengan firman Allah. Dan yang ketiga, ayat yang ke-8, tidak boleh lupa memperkatakan firman Allah. Saudara-saudara, memasuki tahun 2021, yuk sama-sama kita masuk dengan optimis bahwa kalau saja Joshua ditolong oleh Tuhan, membuat dia berhasil, membuat dia beruntung, membuat dia sukses dalam segala yang dia kerjakan dan yang dia lakukan, maka saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa mengerjakan buat saudara dan saya. Nah, semua ini Tuhan sediakan bagi kita. Memang tahun masih rahasia, tetapi Allah telah memberikan kepada kita petunjuk teknis bahwa ada keberhasilan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin, saudara. Nah, kita diharuskan untuk tetap berpegang teguh kepada janji Allah, janji penyertaannya. Saudara lihat, Allah kita adalah Allah Immanuel, yang dalam pengertian yang sebenarnya Immanuel itu berarti Allah yang terus dan terus menyertai saudara dan saya dalam setiap derap langkah kita. Kemanapun kita ada, dimanapun kita berada, apapun situasi yang saudara dan saya hadapi, Dia Allah Immanuel, Dia akan menyertai kita. Mungkin saudara akan bertanya kepada saya, untuk apa Allah menyertai kita? Atau apa signifikansi penyertaan Allah dalam kehidupan kita? Satu, Dia memberikan saudara dan saya kemampuan untuk menghadapi segala situasi. Saudara, jujur secara manusia, menghadapi situasi hari-hari ini, kita angkat tangan. Kita tidak berdaya. Tiba-tiba orang-orang yang ada di sekitar kita mulai satu-satu berangkat pulang kembali kepada Bapa di surga. Kita nggak ngerti dengan hidup ini, saudara. Kita tidak tahu dengan hidup ini, saudara. Ini yang kadangkala membuat kita mengalami kekhawatiran dalam hidup ini. Tetapi malam hari ini dengarkan baik-baik. Janji penyertaan Allah buat saudara dan saya untuk memampukan saudara dan saya menghadapi segala situasi hidup ini.
Adakah di antara saudara dan saya tidak mengalami masalah? Saya percaya semua kita menghadapi masalah. Karena Allah tidak pernah berjanji untuk meniadakan masalah. Tetapi Allah berjanji, Dia menyertai dalam setiap masalahmu. Untuk apa? Menguatkan kita. Untuk apa? Menolong kita. Bukankah ada pujian saat kita lemah, Dia kuatkan kita. Saat kita susah, Dia hiburkan kita. Bahkan saat kita sakit, Dia sembuhkan kita. Jadi yang pertama saudara, apa pentingnya Allah menyertai kita? Untuk memampukan kita menghadapi segala situasi. Yang kedua, untuk apa Allah menyertai kita? Dia bukan saja memampukan saudara dan saya, tetapi Dia mau memberikan kita kemenangan. Amin saudara. Dia mau memberikan kemenangan kepada saudara dan saya memasuki tahun 2021 ini. Apapun persoalan yang kita hadapi, Dia kepingin memberi saudara dan saya kemenangan. Satu ayat yang mungkin bisa Om Moses baca, 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Ya. Ya. Tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus. Tuhan kita. Jadi saudara, perhatikan kalimat firman Tuhan dengan jelas. Jika tahun 2020, saudara banyak mengalami kemenangan di dalam peperangan hidup ini, peperangan rohani, peperangan melawan daging. Saudara mungkin mengalami begitu banyak kemenangan, itu bukan karena hebatmu. Tetapi kemenangan yang saudara peroleh itu adalah kemenangan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Karena 1 Korintus 15 ayat 57 ini mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus yang memberikan saudara dan saya kemenangan. Sehingga kita boleh menang. Sampai dengan detik ini, kita sedang berada di penghujung tahun 2020. Beberapa saat ke depan, kita akan memasuki tahun 2021. Saya mau bilang begini saudara, jika Tuhan telah memberikan kita kemenangan tahun 2020, maka memasuki tahun 2021 ini, Tuhan yang sama, yang telah memberikan kita kemenangan di tahun 2020, Tuhan yang sama juga yang akan memberikan kemenangan di tahun 2021 nanti. Jadi tidak ada kekhawatiran lagi bagi kita. Wajar kalau kita melihat ada banyak kesulitan dalam hidup ini. Wajar kalau kita melihat ada banyak terjadi hal-hal yang jahat di sekitar kita pada tahun-tahun yang akan datang. Tetapi sebagaimana Tuhan memberikan kemenangan di tahun 2020, Tuhan yang sama juga memberi kemenangan di tahun 2021. Ini merupakan janji penyertaan Allah buat kita. Dia bukan saja memampukan saudara dan saya saat menghadapi situasi yang sulit, tetapi yang kedua, Dia memberi saudara dan saya kemenangan untuk kita bisa menang dalam segala situasi. Yang terakhir saudara, untuk apa janji penyertaan Tuhan buat saudara dan saya? Dia bukan saja memampukan, memberikan kemenangan, tetapi Dia yang akan memelihara saudara sampai kedatangannya kali yang kedua. Malam hari ini saudara, biarlah kita masuk tahun 2021 ini dengan hati yang percaya
bahwa janji Allah itu bukan hanya untuk tahun-tahun sebelumnya. Janji Allah itu sampai kesudahan zaman. Dia mengatakan Allah Immanuel, Dia menyertai kita. Dia ada bersama dengan kita dalam segala situasi hidup kita. Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat yang sampai dengan ayat yang ke-20, aku menyertai kamu sampai kapan? Kesudahan zaman. Mungkin secara kasat mata kita tidak mampu melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi kita bisa merasakan bagaimana Allah itu menyertai kita dalam segala situasi hidup kita. Nah, penyertaannya bukan saja hari ini, tetapi sampai kepada kesudahan zaman, Dia menyertai saudara dan saya. Olehnya, Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasihi, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita optimis memasuki tahun 2021 sambil kita berpegang teguh kepada janji Allah. Jangan lupa bagian kita untuk tetap mengkorelasikan hidup kita dengan Allah. Mengkoneksikan hidup kita terus dengan Allah. Kita tetap menjaga bahwa kita tetap ada selaras dengan apa yang Allah mau. Dengan demikian hidup kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Selama 60 tahun yang baru, Tuhan memberkati semua. Amin. Terima kasih Yesusku, buat raya Kau, sebab hari Tuhan sekali lagi, si Tuhan, terima kasih Yesus, buat anugerah yang Kau, sebab hari Tuhan adakan ibadah ini. Tuhan, hamba-Mu menaikkan ucapan syukur. Terima kasih kepadamu buat campur tangan-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah ini. Kami sungguh menikmati kehadiran-Mu. Sebab itu, biar setiap kami nanti akan pulang ke rumah masing-masing, Tuhan menyertai perjalanan kami. Tuhan menolong kami, Tuhan menopang kami, Tuhan menjagai kami dimanapun kami berada. Nanti kami akan memasuki tahun 2021. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sama yang akan tetap menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan malam ini, berkat-Mu atas kami semua, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Besok hari Minggu, ibadah kami disertai dengan perjamuan kudus. Mari Tuhan campur tangan. Terpujilah nama-Mu. Jika sebentar kami hendak pulang ke rumah masing-masing, sebagaimana Tuhan menyertai saat kami datang, Tuhan juga menyertai kami dalam perjalanan pulang. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadakanlah tanganmu dengan percaya. Pulanglah ke rumah masing-masing dan terimalah dengan percaya berkat kasih karunia, anugerah
damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, kecintaan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus turun menyertai kehidupan saudara dan saya. Malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat menyongsong tahun baru, Tuhan memberkati.